Assalamualaikum. Pada video kali ini saya akan menyampaikan hasil pemeriksaan, eh, pendampingan dan supervisi untuk pembuatan peta dasar untuk penyusunan RDTR Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Ini merupakan pendampingan yang kedua dilakukan secara offline di Bogor. Eh, Namun ya karena nanti saya lihat cukup banyak untuk koreksinya, jadi video penjelasan akan coba saya bagi menjadi beberapa bagian. Di bagian pertama ini nanti kita akan menjelaskan hasil pengecekan pada unsur hipsografi dan perairan. Baik, untuk unsur hipsografi, jadi pemohon sudah menyampaikan data dengan nama kontur LN. Saya hanya menemukan satu koreksi sejauh ini, di mana terdapat multipart pada data kontur LN tersebut. Kita bisa langsung melihat pada data yang diberikan. Nanti saya sertakan penanda seperti ini. Jadi berupa shape file, eh, apa namanya, hasil topologi, hasil pengecekan topologi. Kalau kita lihat nanti di hasil pengecekan topologi ini cukup banyak gitu ya untuk eh, apa namanya, kontur-kontur yang memiliki eh, kesalahan, apa namanya, multipart pada garis konturnya. Ini nanti perlu diperbaiki. Kita bisa lihat salah satunya misalnya seperti ini. Eh, saya perkirakan datanya itu bertumpuk gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin seperti tercopy atau semacamnya. Kita tidak bisa melihat secara visual, tapi kalau kita select seperti ini, nanti kita akan bisa melihat ada apa namanya, ini menjadi satu satu garis gitu. Nah ini nanti perlu perlu di explode terlebih dahulu, kemudian dicek apa yang menyebabkan garis tersebut menjadi multipart gitu ya. Kalau misalnya memang perlu disambung kembali disambung, tapi kalau misalnya memang dengan dipecah nanti menyelesaikan permasalahannya, berarti di explode saja seperti itu. Ini untuk unsur hipsografi hanya ada satu jenis kesalahan tadi, tapi kalau kita lihat nanti jumlahnya cukup banyak ya. Kita coba buka kembali. Ada sekitar 116 penanda, jadi nanti mohon dicek satu persatu. Kemudian yang kedua, kita bahas untuk unsur perairan. Ini kondisinya masih sama, jadi sudah menyampaikan data dengan nama perairan LN dan perairan AR, akan tetapi masih perlu perbaikan-perbaikan. Perbaikan pertama yang perlu dilakukan adalah eh, nanti untuk data yang apa namanya, data perairan baik LN maupun AR yang berada pada batas WP, itu saya sarankan untuk digambarkan secara penuh gitu ya. Jadi tidak perlu dipotong dengan garis WP, dengan garis batas apa namanya, wilayah atau garis WP gitu ya. Kita bisa lihat misalnya di data saya contohkan, nanti penandanya ada di bagian koreksi perairan ini. Kita buka nanti di bagian yang bawah di kolom tanggal 26 Juli ya. Kalau kita lihat misalnya contohnya yang ini. Jadi kalau kita lihat di sepanjang apa namanya, garis BP ini ada sungai gitu ya. Eh, Apa namanya? Mungkin batas BP-nya sebagian ada di tengah sungai, sebagian ke pinggir seperti itu. Nanti ini saya sarankan untuk digambarkan utuh saja. Ini perairan LN dan airnya kedua-duanya digambarkan utuh saja. Konsekuensinya Bapak Ibu nanti ketika ini ya, seperti ada jalan di sini, ada jalan di jembatan. Kalau misalnya saya ilustrasikan seperti ini, sungai nanti kita gambarkan sampai di sini misalnya, berarti konsekuensinya apa namanya, jalan juga nanti digambarkan sampai ke, saya gambar dengan warna lain ya. Nanti jalan juga perlu digambarkan sampai area eh, apa, tepi sungainya gitu ya. Jalan jalan AR dan jalan LN-nya seperti itu.
Eh, itu untuk koreksi yang pertama terkait dengan perairan. Kemudian yang kedua adalah eh, terdapat data perairan AR yang tidak sesuai dengan penutup lahan. Ini saya temukan ada beberapa eh, bagian gitu ya yang mengalami seperti ini. Kita contohkan saja misalnya ini. Jadi di bagian sini ini ada sedikit gitu ya, sliver gitu, ada data yang mungkin ini kalau di penutup lahannya ada gitu ya, tapi nanti di eh, apa namanya perairan airnya tidak ada. Nah itu terdeteksi sebagai tidak sesuai gitu antara perairan air dengan eh, apa namanya penutup lahan. Ini ada beberapa penanda, nanti ini bisa dicek satu persatu. Kemudian yang berikutnya adalah terdapat data perairan yang overlap dengan data transportasi air, tapi ini saya lihat bukan di area jembatan. Jadi lagi kita coba lihat di datanya ya. Overlap dengan, nah yang ini. Jadi saya temukan misalnya seperti ini. Ini adalah jalan, kemudian ada sungai di bawahnya, tapi ini bukan di area jembatan. Ini nanti mohon dicek apakah memang kondisi realnya seperti itu. Ini kalau kita eh, pilih apa namanya data, sorry, kalau kita pilih data sungainya itu dia sampai ke bawah eh, data jembatan. Nah, nanti data sorry data jalan gitu ya. Nanti mau dicek apakah memang sungainya ke bawah jalan seperti itu atau ini salah penggambaran seperti itu. Kemudian saya masuk ke catatan berikutnya. Terdapat data perairan AR yang tidak disertai dengan perairan LN. Jadi konsepnya Bapak Ibu ketika ada data perairan AR itu sudah semestinya di situ ada data perairan LN-nya seperti itu. Contohnya ini. Ini langsung ya di area sini kan ini ada perairan AR, kemudian ada perairan LN-nya. Nah, di sebelah sini perairan LN-nya tidak ada. Ini nanti mau dilengkapi, bukan hanya di sini, nanti saya menemukan di beberapa bagian yang lain, nanti ada yang seperti itu. Jadi ada data sungai AR tapi tidak ada sungai LN-nya seperti itu. Kemudian saya ke catatan berikutnya lagi. Terdapat multipat pada data perairan LN dan perairan AR. Jadi Bapak Ibu di data yang disampaikan itu, ini sekarang saya tutup, saya ganti ke catatan yang lain. Saya perlu data topologi untuk perairan berarti ya. Buka dulu. Nanti ini penanda ini semuanya bisa saya berikan gitu ya untuk dicek satu persatu. Perairan LN kita cek dulu. Jadi untuk perairan LN terlebih dahulu Bapak Ibu kita akan lihat apakah ada multipart atau tidak dan ternyata cukup banyak. Jadi saya temukan mungkin 20-an gitu ya, 20-an penanda. Contohnya seperti apa? Kita lihat ini data sungai. Eh, Terus terang saya kesulitan juga melihat ini multipartnya di sebelah mana gitu. Itu nanti mohon dicek satu-satu, kemudian diupload, kemudian bisa dipertimbangkan apa namanya perbaikan seperti apa yang diperlukan seperti itu. eh itu untuk perairan LN. Kalau untuk perairan AR penandanya terpisah Bapak Ibu. Penandanya di sini nanti. Untuk perairan AR-nya juga ada multipart. Saya temukan ada 8. Contohnya seperti ini. Misal ini adalah satu sungai AR gitu ya. Satu sungai AR. Begitu sampai ujung ini kepotong oleh apa namanya? Oleh batas WP. Kepotong oleh batas WP sehingga nanti ada sungai-sungai yang di sini apa namanya kecil-kecil gitu terpisah dengan sungai yang di sana. Nah ini nanti kalau saran saya sih
Kalau misalnya lokasinya seperti ini, ya sudah nanti di-explode saja sehingga ini masing-masing terpisah. Tapi nanti mohon sambil dicek juga gitu ya ketika melakukan explode, kemudian ketemu ada satu area kecil seperti ini, mungkin bisa dipertimbangkan untuk digabung dengan penutup lahan di sekitarnya yang lebih dominan gitu. Ini contoh lain untuk yang perairan airnya terdapat multipart gitu ya. Nanti bisa dicek satu persatu. Saya sertakan ada 8 penanda di situ. Kemudian saya lanjutkan. Tadi sudah sampai ke multipart. Nah, berikutnya lagi ini adalah kesalahan-kesalahan topologi gitu ya. Nanti ada masih saya temukan ada apa namanya pseudonode, kemudian masih ada intersection pada data perairan LN gitu ya. Eh, kita bisa melihat nanti dari apa tadi namanya topologi perairan untuk yang point, topologi perairan LN point gitu ya. Nah, ini kalau kita buka Bapak Ibu, di dalamnya nanti cukup banyak kesalahan-kesalahan yang apa namanya, yang masih harus diperbaiki. Kalau must not have dangle, saya lihat kemungkinan besar dia adalah bagian ujung gitu ya. Jadi nggak, nanti bisa di exception aja. Tapi kalau misalnya seperti ini berarti terdetek sebagai pseudonode. Kita lihat dulu untuk kondisi datanya. Nah, di sini ada pseudonode gitu ya di tengah-tengah. Sementara ini adalah sungai apa namanya? Sungainya ada satu dan dua. Di persambungannya ini dia nggak nyambung. Apa namanya? Tidak menjadi satu objek gitu ya. Nah, sambungannya ada di penanda ini gitu. Jadi nanti bisa dicek situ. Ini untuk contoh sudut ya. Kemudian contoh kesalahan. Ini sudutnya ada beberapa. Kemudian contoh yang lain adalah intersect. Intersect itu contohnya ini kita zoom. Ada sungai, kemudian ada saluran mungkin ya ini ya. Nah ini berpotongan. Nanti mohon dicek. Kalau memang salurannya itu apa namanya terhubung dengan sungai, maka di sini diputus saja. Diputus untuk yang salurannya, untuk yang saluran yang bukan utama ya. Kalau saluran dengan sungai berarti nanti yang dimenangkan sungainya, salurannya yang diputus seperti itu. Ini untuk dua apa tadi? Dua catatan terakhir dari topologi ya, ada Sudunu sama interaction. Nanti saya lihat ada masih cukup banyak, ada 72 penanda, nanti dapat dicek satu persatu gitu ya. Uh, Baik, mungkin itu saja untuk bagian hipsografi dan perairan. Nanti kita lanjutkan di part 2 untuk nama, rupa bumi, dan transportasi dan utilitas.